Selamat malam Pak Sarwana. Mbak Natasha? Ada apa ya, Mbak? Nggak apa-apa saya masuk di sini. Oh ya, tentu bisa, Mbak. Ada apa? Sekarang sih sebenarnya saya lagi bahagia banget ya Pak. Karena sebentar lagi saya pasti akan menikah. Sel- Itu tadi Pak Sarwana. Dia papanya Alisa. Apa kamu tega ngelihat kondisinya dia? Menurut aku adalah orang yang paling jahat di dunia. Kalau aku sampai nggak nolongin mereka. Iya kan, Van? Nat, aku nggak tahu apakah kamu bohong atau jujur kali ini. Tapi dengan adanya Pak Sarwana yang sakit itu di sini, dia pasti lebih tertolong. Semoga kamu emang penolong yang baik, Nat. Heh, Alisa, mana kembaliannya? Oh, ini Mbak. Ini kembaliannya. Kamu tuh beli gula apa sih bisa sampai semahal ini? Maaf Mbak, tapi gula yang biasa dibeli itu habis. Bedanya cuma 5.000 Mbak. Hah? Cuma 5.000? Tetap aja 5.000 itu uang kan? Kamu tuh udah pemborosan tau nggak? Kamu tahu nggak? Cari uang itu tuh susah. Maaf Mbak. Maaf. Sekarang mana gulanya? Ini Mbak. Sekarang kamu makan gula itu. Ayo nunggu apa lagi? Cepetan sekarang habisin gulanya. Alisa cepetan. Ada apa sih Nat? Tante, dia itu udah keterlaluan. Dia udah ngelakuin pemborosan. Dia buang-buang uang kita. Natasha, tante tuh denger. Masa masalah gula harga 5.000 aja kelakuan kamu kayak gini sih? Tante, 5.000 itu tetap uang kan? Dan kalau dia nggak dididik, terusnya dia akan kayak gitu terus. Nat, tante nggak suka ya kelakuan kamu kayak gini. Tante udah ya, tante nggak usah ikut campur. Males. Natasha, tante seperti ini karena tante punya tanggung jawab untuk menjaga kamu. Udahlah, Sa, kamu istirahat aja ya. Makasih ya Bu. Hah? Saya belum selesai ngomong. Karena kamu udah buang-buang uang belanjaan, saya akan hukum kamu dengan memotong jatah kamu. Dan saya akan memotong jatah pembelian obat papa kamu. Ngerti? Mbak. Jangan Mbak. Mbak, Alisa minta maaf ya. Maaf kenapa, Sah? Hari ini nggak ada jatah obat untuk Abah. Tadi Alisa ngelakuin kesalahan. Dan gara-gara kesalahan Alisa itu, Abah jadi nggak dapet obat. Ya nggak apa-apa, Sah. Abah kan sekarang udah sehatan. Ini coba kamu lihat. Abah tuh udah mendingan, apalagi sering-sering dipijitin kamu kayak begini. Perasaan damai hati Abah. Bisa deket terus sama kamu. Jangan-jangan malah kamu yang sakit ini. Tuh, wajah kamu pucat kayak begitu. Enggak kok, Bah, nggak apa-apa. Kurang tidur kamu ya? Iya, mungkin.
Van, Pak, apalagi yang masih mengganjal di pikiran kamu? Ayo cerita sama Papa. ya Evan tuh sebenarnya masih penasaran banget, Pak, sama perasaan Alisa yang sejujurnya ke Evan. Loh, kamu nggak pernah tanya? Gak segampang itu, Pak. Apanya yang nggak mudah? Alisa itu orangnya keras, Pak. Dan Evan yakin Evan gak semudah itu untuk mendapatkan kejujurannya dia, Pak. Nah, itu pintu-pintunya kamu memancing perasaan dia yang sejujurnya. Dan ingat, Van, ya, jangan sampai kamu membuat penyesalan di hari kemudian tentang apa yang seharusnya kamu lakukan di saat ini. Ya, ingat itu. Heh, udah bagus kamu saya kasih tempat tinggal ya. Dan saya juga udah kasih kamu kerjaan supaya kamu bisa beli obat untuk papa kamu. Tapi kamu tuh gak pernah tahu diri. Kamu selalu aja ngelunjak. Mbak, saya nggak ngelunjak. Nah, itu. Kamu selalu aja ngelawan apa yang orang lain omongin ke kamu. Kamu selalu gak bela diri kamu. Saya kan udah minta maaf. Saya tahu saya salah. Tapi kan Mbak juga udah potong uang obat abah saya. Dan saya mau ngelakuin apa yang Mbak suruh. Sekarang saya harus ngapain lagi, Mbak? Itu yang saya gak suka. Kamu selalu sok-sok baik, sok bijak, dan kamu gak pernah ngerasa salah. Saya gak suka. Alisa, mendingan sekarang kamu ngaca deh. Kamu ingat, dulu itu kamu siapa? Kalau bukan karena kebaikan hati saya, mungkin saya rasa sekarang kamu gak ada di sini. Dan saya rasa papa kamu udah meninggal. Ngerti kamu? Natasha! Kamu ini emang gak punya perasaan ya? Aku dengar semuanya tadi di situ. Van, Apa? Kamu bilang kamu mau bantu Alisa dengan tulus. Tapi ternyata itu semua bohong. Van, aku barusan bukan marahin Alisa. Tapi aku ngajarin dia supaya dia bisa jadi orang yang lebih baik. Itu namanya bukan ngajarin, Natasha. Itu penghinaan. Van, kamu dengerin aku dulu ya. Tadi Alisa buang-buang duit belanjaan. Dan kalau aku nggak ingetin dia, itu juga akan ngejelekin dirinya dia sendiri. Itu kan buruk untuk dia. Van, Stop, Natasha. Aku udah dengar semuanya. Dan itu udah cukup buat aku. tapi Van. Rese. Heh, ngapain kamu masih di situ? Sana pergi. Senek ngeliat muka kamu. Iya, Mbak. Rick. Halo, Rick. Lo sekarang harus ke rumah gue. Penting. Ada masalah apa lagi sih, Nat? Masalah Alisa. Kenapa lagi dia? Lo tuh kenapa sih nggak cepet-cepet aja ngelamar dia? Ngelamar? Iya. Gue kan juga pengen cepet-cepet nikah sama Evan. Apalagi sih yang ngalangin lo? Emang dia mau sama gue? Oh, cuma itu masalahnya. Masalahnya gampang. Nat, gampang gimana? Ini kan soal pertunangan. Masalah itu masalah gampang, Rick. Biar gue aja yang selesaiin. Lo yakin, Nat? Yakin? Yakin banget. Lo ikut gue sekarang. Selamat malam, Pak Sarwana. Mbak Natasha? Ada apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, saya masuk di sini. Oh ya, tentu bisa, Mbak. Ada apa? Sekarang sih sebenarnya saya lagi bahagia banget ya, Pak. Karena sebentar lagi saya pasti akan menikah.
Selamat